dalam segala musim hidup kami. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang mengenyangkan aku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus.
menjaga Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Yesus. Sebab pertolongan kami hanya daripada Engkau. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau nyanyikan dengan segenap hati kami. Kami mau serukan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan penuh iman dan percaya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi, Dia mengenyangkan hati. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur, kita masih dalam suasana Natal. Saya ucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun yang baru. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, memasuki akhir tahun ini dan menuju tahun yang baru memang sesuatu yang lain dari biasanya gitu ya. Apalagi kalau ada satu prediksi di depan untuk tahun ke depan ya, tahun 2024. Mungkin saya salah satu orang yang belum tahu ya. Belum tahu prediksinya bagaimana. Walaupun mungkin ada beberapa kabar-kabar atau mungkin berita-berita tentang keadaan tahun ke depan atau tahun 2024 itu bagaimana. Tapi saya benar-benar tidak tahu akan prediksi persisnya bagaimana gitu ya. Saya jadi tahu ketika begini Bapak Ibu. Ketika saya ketemu sama seseorang dan beliau mengatakan begini, gimana Pak? Ini ada yang ngomong tahun ke depan akan lebih sulit gitu ya. Ada sesuatu yang tidak baik dan seterusnya. Nah, ketika saya mendengar itu seperti ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada saya, Tuhan ingatkan kembali kepada saya bahwa ketika kita masuk tahun yang baru, seringkali kita dihantui
dengan rasa takut, cemas ketika prediksinya adalah sesuatu yang tidak baik. Coba kalau Bapak Ibu benar-benar renungkan, ketika kita ada di dunia ini, bukankah sesuatu itu juga seringkali terjadi dan ada di sekitar kita? Ada sakit penyakit, ada kesulitan, ada masalah, ada pergumulan, dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan semua orang. Walaupun orang itu mungkin sudah berusaha sebaik mungkin, contoh misalnya ada sakit penyakit, orang sudah berusaha untuk hidup sehat, sudah mempersiapkan bagaimana supaya tidak terkena penyakit gitu ya. Walaupun sudah dipersiapkan sedemikian rupa, ternyata masih bisa kadangkala mereka mengalami sakit. Semua orang pengen tidak menghadapi persoalan, permasalahan. Dengan berbagai cara mereka berusaha untuk tidak menghadapi masalah. Tapi tetap juga ada masalah. Mungkin hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, atau saudara dengan saudara yang lainnya. Kita sudah melakukan sesuatu supaya tidak ada gesekan, supaya semuanya bisa harmonis dan sebagainya. Tapi, toh masih ada juga. Kadangkala kita bisa beda pendapat dan mengakibatkan ada masalah dengan orang yang kita sayangi, orang yang dekat dengan kita dan sebagainya. Saudara, sebenarnya sebelum kita mendengar prediksi tahun ke depan banyak kesulitan mungkin atau hal-hal yang mungkin menakutkan dan sebagainya, kita sebenarnya tidak perlu bingung dan cemas. Kita pun tidak perlu kaget. Kenapa? Ya memang itu yang disediakan oleh dunia. Memang itulah yang sering kita temui di dunia ini. Karena di dunia ini bukan tempat kita sebenarnya. Dunia ini penuh dengan kesusahan, sakit penyakit, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan. Makanya ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan bahwa tempat kita bukan di sini. Saudara, kalau kita mau benar-benar merenungkan akan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, saudara tidak perlu cemas. Saudara tidak perlu takut untuk memasuki tahun baru. Saya diingatkan satu ayat, coba kita sama-sama baca di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam Alkitabnya. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, ketika kita membaca ini, coba saudara renungkan, bagaimana saudara hidup sebagai anak Tuhan yang menyadari ada perlindungan Tuhan atau tidak. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang tidak menyadari akan perlindungan Tuhan, itu nyata dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ketika mendengar berita tentang keburukan, berita tentang sesuatu yang tidak baik, saudara akan panik. Saudara akan cari cara, gimana ya nanti menghadapinya. Saya harus bagaimana ya kalau itu terjadi nanti dalam hidup saya dan keluarga saya mungkin. Kalau saudara seperti respon dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara akan memikirkan ini, saudara akan panik, saudara akan bingung.
Karena saudara tidak menyadari bahwa perlindungan Tuhan itu ada bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah ke depan mungkin kita tidak tahu persis. Atau mungkin yang diberitakan orang atau yang diprediksikan orang itu nanti akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita menjadi orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, maka kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Andai kata nanti ada persoalan, andai kata nanti ada suatu masalah dalam hidup kita, saudara nggak perlu khawatir. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa yang melindungi saudara itu bukan manusia. Jelas dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan tempat perlindunganku. Dia adalah pribadi yang maha tinggi. Saudara, saya teringat ketika saya memperhatikan seekor induk ayam gitu ya. Ketika dia mempunyai anak dan dia mengajak anak-anaknya untuk mencari makan. Saudara, saya perhatikan bagaimana perlindungan induk ini dengan anak-anaknya. Ketika dia mendapatkan makanan, dia undang anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya bersuka cita, mendekat dan menikmati makanan itu bersama-sama. Ketika nanti turun hujan, dia memanggil anaknya untuk masuk dalam naungan sayapnya. Induknya berusaha untuk menutupi anaknya supaya tidak kena hujan. Dan anaknya tenang. Nah, ketika dia bermain bersama-sama dengan anaknya, tiba-tiba anaknya tertinggal dan anaknya panik. Dia mengeluarkan suara kepanikan. Induknya langsung memanggil, induknya langsung bergegas mendekati di mana suara anaknya itu berbunyi. Saudara, kalau kita ini melihat hanya seekor induk ayam dengan anak-anaknya, seperti itu. Bagaimana dengan Allah kita? Allah kita lebih dari itu. Saudara, ketika kita panik, ketakutan dan kita menjerit, berteriak kepada Tuhan. Saya yakin sebelum kita menjerit pun Tuhan tahu. Dan Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara memahami dan mengerti bahwa saudara dalam perlindungan Tuhan, saudara dalam perlindungan yang maha tinggi, maka gak perlu panik, gak perlu takut, gak perlu cemas. Karena janji Allah itu ya dan amin. Kalau mungkin sampai detik ini, dalam bulan Desember ini, kita memasuki akhir di tahun ini ya, bulan yang paling akhir, dan mungkin hari-hari yang menuju pada akhir tahun ini. Saudara masih merasakan ada satu pergumulan, ada satu masalah, atau mungkin saudara masih dalam keadaan yang lemah secara fisik. Saudara tidak usah bersedih, saudara tidak usah cemas, saudara tidak usah takut, tidak usah bingung. Dia tetap Allah perlindungan kita. Dia tetap Allah yang janjinya itu ya dan amin. Tetap berlaku. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menyadari itu. Sadari bahwa saudara tidak sendirian. Saudara dalam naungan yang maha tinggi. Saudara dalam lindungan Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Saudara baca di dalam ayat yang ketiga, dalam pasal yang 91 tadi, Mazmur 91 ayat yang ketiga, coba kita sama-sama lihat. Di situ banyak janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Bukan hanya untuk kita dengar, tetapi untuk kita percayai, untuk kita tangkap. Dikatakan di sana, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sebelah sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji firman Tuhan. Ini kepastian yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita nanti masuk, diizinkan Tuhan masuk di tahun yang baru. Atas detik ini Tuhan masih memberikan kesempatan saudara untuk saudara boleh menikmati hidup ini. Janji Tuhan tetap berlaku. Seperti tadi yang diungkapkan dari ayat 3 sampai yang 8. Saudara tidak perlu takut. Biarkan beritanya begini, begitu, menakutkan, mengerikan dan sebagainya. Tidak peduli. Yang penting saya punya pelindung yang bisa melepaskan saya. Saya punya penyembuh yang bisa menyembuhkan saya. Saya punya pribadi yang setia untuk menolong saya 24 jam. Amin. Oleh sebab itu mari kita hadapi hari ini atau tahun ke depan. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kemurahan untuk kita bisa menikmati tahun yang baru, hari yang baru, maka Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Perlindungan Tuhan itu tetap nyata. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji kebenaran firman-Mu. Bawalah Engkau tetap perlindungan bagi kami Tuhan. Engkau tetap perlindungan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang percaya kepada. Biarlah hari ini Tuhan kami semakin mantap, semakin percaya bahwa kalau hari ini Engkau mengizinkan kami ada, maka Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Yang pasti Tuhan, kehidupan kami semakin mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tetap baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.